Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Diagnosis dan Pengajaran Remedial Matematika. Diagnosis kesulitan belajar. Diagnosis kesulitan belajar merupakan usaha yang dilakukan guru untuk menyelidiki penyebab kesulitan belajar yang sangat beragam dialami oleh siswa. Adapun langkah-langkah yang penting dalam mengatasi kesulitan belajar pada siswa. Yang pertama, melakukan observasi kelas untuk melihat perilaku menyimpang siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, memeriksa penglihatan dan pendengaran siswa, khususnya bagi siswa berkesulitan belajar. Yang ketiga, mewawancarai siswa dan orang tuanya untuk mengetahui hal ihwal keluarga yang mungkin menimbulkan kesulitan belajar. Yang keempat, memberikan tes diagnostik bidang kecakapan tertentu untuk mengetahui kesulitan belajar yang dialami siswa. Yang terakhir, memberikan tes kemampuan intelijensi bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar dengan bekerja sama dengan ahli psikologi. Diagnosis kekeliruan belajar matematika. Adanya hambatan yang dialami siswa pada saat belajar dapat diketahui dengan adanya kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Hambatan tersebut mungkin disadari atau mungkin juga tidak disadari oleh orang yang mengalami hambatan dalam proses mencapai hasil belajarnya. Akibatnya, prestasi yang dicapainya berada di bawah yang semestinya. Seorang anak yang mengalami kesulitan dalam belajarnya akan menunjukkan ciri-ciri dari adanya masalah yang dialami. Seperti yang dituliskan oleh Mapaita Mukal. Yang pertama, menunjukkan hasil belajar yang lebih rendah atau di bawah nilai rata-rata. Yang kedua, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukannya. Yang ketiga, lambat dalam melaksanakan tugas-tugas belajarnya. Yang keempat, menunjukkan sikap-sikap yang kurang wajar. Yang kelima, menunjukkan tingkah laku yang berkelainan. Dan yang terakhir, menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar. Ada kekeliruan-kekeliruan yang biasa terjadi pada pelajaran matematika. Yang pertama, kesalahan fakta. Kesalahan fakta adalah kekeliruan dalam menuliskan konvensi-konvensi yang dinyatakan dengan simbol-simbol matematika. Yang kedua, kesalahan konsep. Kesalahan konsep adalah kekeliruan dalam menggolongkan atau mengklasifikasikan sekumpulan objek. Konsep yang dimaksud dalam matematika dapat berupa definisi. Yang ketiga, kesalahan operasi. Kesalahan operasi adalah kekeliruan dalam pengerjaan hitung, pengerjaan aljabar, dan pengerjaan matematika yang lain. Yang keempat, kesalahan prinsip. Kesalahan prinsip adalah kekeliruan dalam mengaitkan beberapa fakta atau beberapa konsep. Dan ada juga faktor yang menyebabkan kesulitan belajar matematika. Yang pertama itu faktor internal. Faktor internal itu berasal dari diri siswa sendiri. Contohnya seperti IQ, sikap siswa dalam belajar, motivasi belajar, kesehatan, dan kemampuan penginderaan. Nah, yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini disebabkan oleh faktor dari luar diri siswa, meliputi dari variasi guru dalam mengajar, penggunaan media pembelajaran, sarana dan prasarana di sekolah, dan lingkungan keluarga. Pembelajaran remedial. Pembelajaran remedial merupakan layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik untuk memperbaiki prestasi belajarnya sehingga mencapai kriteria ketuntasan yang ditetapkan.
Apa itu pengajaran remedial? Yaitu sistem belajar yang dilakukan berdasarkan diagnosa yang komprehensif atau menyeluruh yang dimaksudkan untuk menemukan kekurangan-kekurangan yang dialami siswa dalam belajar, sehingga dapat mengoptimalisasikan prestasi belajar. Pengajaran remedial ini pada hakikatnya merupakan suatu upaya atau bantuan untuk memperbaiki prestasi belajar siswa sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengajaran remedial matematika harus didasarkan pada prinsip dan aktivitas pengajaran matematika, yaitu menyiapkan siswa untuk belajar matematika, pembelajaran dari konkret ke abstrak, memberi kesempatan untuk berlatih dan mengulang, memberi kesempatan generalisasi ke situasi baru, menyadari kekuatan dan kelemahan siswa, membangun pondasi siswa yang kokoh tentang konsep dan keterampilan matematika, menyajikan matematika yang seimbang antara konsep, keterampilan, dan pemecahan. Memberikan beberapa contoh soal dan soal latihan untuk dibahas bersama-sama, dan mengulang kembali penjelasan apabila ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal-soal tersebut. Remedial sebagai motivasi belajar dan pengelolaan diri. Dampak positif yang ditimbulkan dalam melaksanakan remedial yaitu peningkatan dalam hasil belajar siswa, adanya kesadaran siswa untuk memperbaiki cara belajarnya, serta motivasi siswa untuk belajar lebih giat dan dilihat dari pemahaman siswa tentang materi lebih mendalam. Rata-rata siswa mengatakan, pelaksanaan remedial sangat membantu siswa dalam menentukan belajarnya. Maka dari itu, ini menjadi tugas yang wajib bagi guru untuk melaksanakan remedial yang sesuai dengan langkah-langkah serta prinsip remedial yang benar. Pelaksanaan remedial ini juga memotivasi siswa untuk semangat belajar dan lebih berprestasi. Motivasi yang paling besar adalah motivasi yang ada dalam diri siswa tersebut. Hal ini terbukti dengan pengakuan siswa bahwa pendapatan nilai yang besar adalah kepuasan yang harus dicapai dalam proses pembelajaran. Sekian presentasi dari makalah saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.